Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nita Oktaviani dari kelas SD 23C. Dengan adanya video presentasi ini, saya ingin memenuhi tugas pengelolaan kelas. Izinkan saya untuk mempresentasikan disiplin kelas, yaitu pada materi sesi 12. Pengertian disiplin kelas. Nah, di sini disiplin kelas adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang tertib, teratur, dan kondusif bagi siswa. Fokus pada pengendalian perilaku siswa, mendukung pembelajaran yang efektif, dan mendorong tanggung jawab dan kemandirian siswa. Nah, itu termasuk kepada poin-poin disiplin kelas. Lanjut. Yang pertama, tujuan disiplin kelas. Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan. Yang kedua, tertib dan taat pada aturan. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, mencegah gangguan dalam proses belajar. Yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jenis disiplin kelas. Jenis disiplin kelas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, disiplin preventif. Yang kedua, disiplin korektif. Yang ketiga, disiplin internal. Apa sih disiplin preventif itu? Nah, disiplin preventif itu yaitu langkah-langkah untuk mencegah munculnya pelanggaran. Mungkin kita mencegah si anak agar tidak melakukan hal yang berakibat kepada dia, yang melanggar aturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, mungkin juga disiplin kelasnya sendiri. Nah, lanjut kepada yang kedua, disiplin korektif. Nah, disiplin korektif ini apa? Yaitu tindakan yang diberikan ketika pelanggaran terjadi. Mungkin karena pelanggaran itu terjadi, nah kita sebagai guru harus melakukan jenis disiplin korektif. Lanjut kepada yang ketiga, yaitu disiplin internal. Maksudnya kesadaran diri siswa untuk patuh tanpa diawasi terus-menerus. Kalau terus-menerus mungkin di rumah juga harus diawasi ya. Lanjut, kita masuk ke pembahasan tentang yang mempengaruhi disiplin kelas. Nah, ada beberapa nih yang mempengaruhi disiplin kelas. Yang pertama, gaya mengajar guru. Mungkin gaya mengajar guru yang monoton, yang bikin anak mengantuk, atau mungkin belajar yang bikin pengaruh disiplin kelas karena guru yang tidak memperhatikan sekali muridnya atau tidak menegur, itu menjadi anak-anak menjadi tidak disiplin, berpengaruh kepada kelas. Lalu peraturan kelas yang jelas. Nah, kalau misalkan peraturan kelas yang jelas, tujuannya jelas, itu mungkin bakal berpengaruh kepada disiplin kelas. Mungkin akan menjadi lebih baik jika semua itu jelas. Kalau misalkan tidak jelas, nanti apa tujuannya? Membuat anak-anak murid itu bertanya-tanya kan. Nah, lingkungan fisik kelas, lingkungan yang bersih, yang jauh dari bahaya, itu membuat pengaruh juga untuk disiplin kelas. Lanjut, hubungan guru antar siswa. Nah, jangan ada hubungan personal ketika di kelas itu. Mungkin adapun guru dan mengajar anaknya seperti itu, tapi ketika di kelas kita harus menghilangkan hubungan antara itu, entah itu guru, entah itu anak, semuanya harus sama. Nah, dukungan orang tua juga. Dukungan orang tua mempengaruhi anak ketika disiplin di kelas. Atau kalau misalkan tidak ada dukungan orang tua untuk belajar, berarti nanti anaknya akan berpengaruh
kepada disiplinnya, akan mungkin tidak akan disiplin dia dalam belajar, tidak akan disiplin dalam tata tertib kelasnya gitu. Lanjut, yaitu peran guru dalam disiplin kelas. Nah, di sini perannya guru. Yang pertama itu memimpin kelas. Kalau tidak dipimpin oleh guru, semuanya akan kacau. Entah aturannya juga, penegak aturan. Nah, apalagi kalau udah ada aturan nih, harus ditegakkan. Jangan sampai ada aturan aja tapi tidak ditegakkan oleh gurunya. Nah, teladan. Teladan harus menjadi contoh. Guru itu harus menjadi contoh bagi muridnya. Lalu, pembimbing dalam penyelesaian konflik. Nah, kalau ada anak yang berantem, kita harus menengah, menjadi penengah. Jangan sampai menjudge karena uh, dari orang lain. Mungkin dari teman-temannya yang bilang, si ini masalah, si ini yang salah, si ini yang salah. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus bertanya siapa yang salah, siapa dan bagaimana ceritanya gitu. Lanjut, strategi menanamkan disiplin kelas. Nah, strategi ini yang pertama, membuat aturan kelas bersama siswa. Yang kedua, memberikan konsekuensi yang adil dan konsisten. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif atau reward. Yang keempat yaitu membangun komunikasi terbuka. Nah, lanjut. Contoh pelanggaran dan penanggulangan. Contoh pelanggaran dan penanggulangan. Yang pertama, mungkin pelanggarannya itu entah dari gurunya yang membuat atau dari tata tertib sekolahnya, atau mungkin emang sudah ada kesepakatan dari wali murid yang emang pengen seperti apa penanggulangan pelanggaran apa aja untuk anaknya, apalagi sekolah swasta ya. Nah, yang pertama terlambat masuk kelas, yang kedua tidak mengerjakan tugas, yang ketiga ribut saat pelajaran. Nah, apa sih penanggulangan dari semua itu? Mungkin ada beberapa penanggulangannya karena di sini pelanggarannya juga cuman hanya beberapa ya. Contohnya seperti itu. Nah, penanggulangannya yang pertama, teguran, kontrak belajar. Nah, yang kedua, pemindahan tempat duduk, diskusi. Yang ketiga, remedial bimbingan individu. Nah, dengan penanggulangan itu, semua pelanggaran yang mungkin mereka langgar, mungkin jika memang anaknya merasa bersalah, dia merasa harus menjadi lebih baik lagi, dia akan jerak karena sudah diberi penanggulangan itu. Lanjut. Disiplin dalam kelas inklusif. Nah, ada juga nih disiplin dalam kelas inklusif. Karena inklusif itu beda ya. Kita membedakan kelas reguler dengan kelas inklusif. Harus inklusif itu harus menyamakan dengan muridnya, dengan murid yang seperti apa. Enggak semuanya harus sama. Nah, yang pertama, berikan pendekatan yang fleksibel dan empatik seperti aturan harus memperhatikan kebutuhan khusus. Nah, libatkan seluruh siswa dalam membangun disiplin yang adil. Ketiga, hindari hukuman yang mengabaikan latar belakang siswa. Latar belakang siswa misalkan anak yang emang kurang ya, anak yang istimewa. Nah, jangan eh, jangan mengabaikan latar belakang seperti itu. Kita harus melihat kalau di kelas disiplin inklusif itu kita harus melihat anaknya seperti apa sih gitu loh. Nah, mungkin cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dalam hal apapun. Saya mohon maaf. Nah, kesimpulan dari
materi ini, yaitu disiplin kelas adalah bagian penting dari pengelolaan kelas yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efektif. Guru harus bijak, adil, dan konsisten dalam menerapkannya. Jangan sampai guru itu tidak, misalkan hari ini begini aturannya, besoknya beda lagi. Nah, jangan seperti itu guru itu ya. Baik, terima kasih. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.